Selamat pagi umat Tuhan. Hari ini mari kita siapkan kembali hati kita untuk kita beribadah. Hari ini kita beribadah di rumah seperti minggu lalu karena situasi yang belum memungkinkan untuk bersama-sama kita kumpul di gereja. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh teramat baik, kami mengucapkan syukur Tuhan buat segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau masih memberikan nafas hidup bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur juga Engkau masih memberi kesempatan bagi setiap kami untuk kami bersekutu bersama-sama, mengalami Engkau di rumah kami masing-masing melalui media online pada pagi hari ini. Tuhan, kami serahkan seluruh hati kami, pikiran kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau hati yang siap ditabur kami berikan untuk Tuhan. Telinga yang siap untuk mendengar kami berikan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Sehingga ketika firman itu kami dengar, firman itu boleh masuk dalam pikiran dan hati kami, tertanam dalam hati kami, dan Allah Roh Kudus Engkau yang memampukan kami melakukan setiap firman-Mu. Berikan pencerahan bagi setiap kami. Allah Roh Kudus Engkau yang tidak terbatas ruang dan waktu, Engkau yang akan melawat setiap kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Apa kabar Bapak Ibu semua? Tentunya saya percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa selama 1 minggu yang lalu. Dan saya percaya 1 minggu ke depan juga kita akan mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu semua, ada satu hal yang akan kita dengar bersama-sama melalui firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhanlah yang dapat menguatkan kita, yang meneguhkan kita, yang memotivasi kita untuk kita bergerak bersama-sama di dalam kebenaran Tuhan, sehingga kita boleh melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan semakin nyata dan janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Mari kita langsung buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Dengarkan Bapak Ibu semua. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ayat 12, Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Jadi Bapak Ibu semua, firman Tuhan ini menceritakan ketika Yesus melihat seseorang yang bernama Matius. Matius adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai pekerjaan yang sangat dibenci orang Israel pada waktu itu, karena mereka bekerja kepada kerajaan Roma. Jadi pemungut cukai itu yang menarik pajak gitu Bapak Ibu semua. Jadi mereka sangat dibenci dan dianggap orang berdosa bagi kalangan orang-orang Farisi dan orang Israel pada waktu itu. Nah, ketika Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Matius, lalu Yesus berkata kepada dia, "Hai Matius, ikutlah aku." Lalu dengan beraninya Matius tinggalkan pekerjaannya, lalu dia ikut Tuhan. Dan ketika mereka bahkan bersama-sama, datanglah pemungut cukai yang lain Bapak Ibu semua. Mereka ikut datang, lalu mereka makan bersama-sama dengan Tuhan. Bukan hanya pemungut cukai yang lain Bapak Ibu semua, bahkan firman Tuhan katakan orang-orang yang berdosa. Di situ dikatakan orang-orang, artinya apa? Banyak orang yang berdosa dan pemungut cukai datang makan bersama Yesus. Dan ketika orang Farisi melihat hal itu, mereka mulai bertanya-tanya, kenapa Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang yang berdosa? Nah, saya akan jelaskan di sini Bapak semua. Orang Farisi kalau kita lihat pengertiannya, orang Farisi adalah kata Farisi aja berarti seperti ini Bapak semua.
mereka terpisahkan, mereka terasingkan. Jadi mereka memisahkan diri mereka dari orang-orang yang mereka anggap kalangan berdosa yang tidak taat hukum Taurat. Lalu mereka memisahkan diri mereka, makanya mereka disebut orang Farisi. Lalu ketika mereka melihat Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai, mereka bertanya kepada murid-murid Yesus, kenapa Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa? Lalu Yesus mendengar dan berkata, bukan orang yang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang yang sakit. Nah, di sini Yesus berkata bahwa orang-orang berdosa adalah orang-orang yang sakit. Sakit di sini bukan sakit secara fisik, Bapak semua, tapi sakit secara tindakan. Artinya gini, tindakan mereka, hati mereka, mungkin selama ini sebelum mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seorang pemungut cukai, mereka menaikkan pajak. Ketika mereka menagih pajak, mereka menaikkan pajak tinggi sekali. Artinya apa? Mereka memeras banyak orang. Nah, sakit di sini artinya orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan sebelum mereka berjumpa dengan Tuhan. Nah, Tuhan katakan bahwa orang-orang yang seperti inilah yang membutuhkan tabib. Orang-orang seperti inilah yang membutuhkan aku, kata Yesus. Jadi ketika Yesus melihat mereka, Yesus antusias. Yesus tidak peduli dengan apa kata orang. Yesus makan bersama-sama mereka. Bahkan Yesus mungkin bertanya kepada mereka, apa yang kau alami? Kenapa engkau melakukan hal ini? Dan terjadilah sharing di antara mereka. Saya percaya Yesus sharing di situ, guys, semua. Namun ada orang yang sirik di situ, guys, semua ya. Di tengah-tengah asiknya Yesus makan bersama-sama mereka, ada orang yang sirik dan bertanya kepada murid-muridnya. Lalu ayat 13 ini Bapak Ibu semua yang akan kita pelajari bersama-sama. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Yesus datang ke dunia bukan memanggil orang-orang benar. Kalau orang-orang benar ya mereka sudah benar, tinggal teruskan, lakukan kebenaran. Jadi Yesus datang ke dunia ini memanggil orang-orang yang berdosa, itu tujuannya. Dan yang kedua, dikatakan yang Tuhan kehendaki ialah belas kasihan, Bapak Ibu semua. Belas kasihan, bukan persembahan. Kenapa dikatakan bukan persembahan? Bukan berarti kita melakukan persembahan bukan yang dikehendaki Tuhan, bukan. Artinya gini, Bapak, orang-orang ahli Taurat dan ahli Farisi pada waktu itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu, mereka lebih mementingkan agamawi, Bapak. Mereka lebih mementingkan persembahan. Mereka taat melakukan persembahan 1/10, mereka taat berdoa segala macam. Nah, lalu Tuhan sindir mereka dengan kata-kata, yang Tuhan kehendaki bukan persembahan, tetapi belas kasihan. Percuma engkau datang ke gereja, percuma engkau berdoa, rajin berdoa, percuma engkau rajin beri persembahan di gereja, tapi engkau tidak memiliki belas kasihan terhadap orang-orang berdosa ini. Jadi yang terutama adalah belas kasihan, Bapak Ibu semua. Nah, belas kasihan ini menarik, ada 3 pengertian. Yang pertama, belas kasihan ini bahasa aslinya eleos, Bapak Ibu semua. Eleos itu artinya apa? Kasih yang aktif, itu yang pertama. Belas kasihan adalah kasih yang aktif. Kasih yang aktif itu apa? Kasih yang tanpa disuruh, Bapak semua. Yang tergerak dari dalam hati kita. Kasih yang aktif. Bukankah Yesus mati di kayu salib membuktikan bahwa kebesaran kasih Bapa kepada kita? Allah telah memberikan sebuah teladan dalam hidup kita. Dia mencurahkan kasih-Nya kepada setiap kita. Nah, kasih Allah yang ada dalam setiap kehidupan kita itu harus kita aktifkan, Bapak Ibu semua. Harus aktif. Kita aktifkan untuk apa? Menolong orang-orang. Apalagi dalam situasi pandemik saat ini, Bapak semua, banyak orang membutuhkan kekuatan, banyak orang membutuhkan pertolongan kita. Oleh sebab itu, Bapak semua, jangan berhenti untuk terus tergerak hati kita oleh belas kasihan. Amin, Bapak Ibu semua. Melihat saudara kita, tolong saudara kita. Walaupun ketika kita menolong, orang itu meresponinya tidak baik, tolong terus, Bapak Ibu semua. Mungkin kita tolong, respon mereka nggak enak dalam hati kita. Oleh karena Tuhan mengajarkan kita, teruslah belas kasihan, tergerak oleh belas kasihan, tolong mereka. Yang kedua, Bapak Ibu, niat baik. Niat baik. Nah,
Seperti ini semua, banyak orang melakukan sesuatu ada niat yang tidak baik. Dia melakukan sesuatu ada tujuan yang tidak baik. Nah, yang Tuhan ingin belas kasihan itu artinya apa? Harus dilandasi oleh tujuan dan motivasi yang baik. Tujuan dan motivasi yang baik apa artinya? Ya kita niat kita untuk menolong, niat kita untuk menabur kebaikan. Sudah, niat kita tabur kebaikan. Tidak ada hal lain selain daripada itu. Kalau masih ada hal-hal lain dalam hidup kita, berarti niat kita nggak tulus, Bapak Ibu semua. Ada sesuatu yang mungkin kita ingin dipuji orang, mungkin kita ingin dilihat orang. Nah, Yesus tidak seperti itu, Bapak semua. Ketika dia berjumpa dengan siapapun, perempuan Samaria yang dijauhi oleh orang-orang Israel pada waktu itu, dia nggak peduli apa kata orang. Tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu dia menolong perempuan Samaria itu. Melalui perempuan Samaria itulah seluruh orang Samaria menjadi percaya kepada Yesus. Ini hal yang dahsyat, hal yang luar biasa. Jadi oleh sebab itu, mari Bapak semua, aktifkan kasih yang ada dalam hidup kita. Dia sudah ada kasih itu dalam hidup kita. Lalu apa yang kita lakukan? Aktifkan kasih itu. Yang kedua, niat baik. Nah, niat baik yang ada dalam hidup kita, kembangkan itu. Lakukan dengan tulus. Apapun yang kita lakukan, perbuatlah. Firman Tuhan katakan, apapun yang kita lakukan, perbuatlah dengan segenap hatimu. Bukan untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, perbuatlah itu. Karena ketika kita melakukannya, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Amin. Jadi apapun omongan orang, apapun cibiran orang terhadap perbuatan baik kita, jangan peduli, lakukan terus Bapak Ibu semua. Dan saya percaya apa yang engkau tabur, engkau akan menuainya suatu saat kelak. Amin. Nah, yang ketiga Bapak Ibu semua, yang ketiga, eleos itu artinya keinginan untuk mengampuni. Nah, ini yang sulit Bapak Ibu semua. Belas kasihan itu artinya apa? Keinginan untuk mengampuni. Kita sudah berbuat baik, tapi kok responnya negatif, masih aja gerundel. Kadang-kadang apa? Buat kita mungkin bisa buat kita jengkel segala macam. Tapi firman Tuhan katakan belas kasihan itu landasannya apa? Artinya apa? Keinginan untuk mengampuni. Oleh sebab itu, ketika kita berbuat baik terhadap sesama kita, apapun respon mereka, ampuni mereka. Amin Bapak Ibu semua. Itulah yang namanya belas kasihan. Ampuni mereka. Mungkin mereka berbuat jahat, ampuni mereka. Yesus ketika dia dihakimi, ketika dia dicambuk, ketika dia diludahi, dia di kayu salib, dia berkata, Tuhan Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari kita teladani Yesus yang telah memberikan kasih yang bagi kita, yang telah memberikan teladan bagi setiap kita. Pegang firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Saya percaya Bapak semua, kita akan menikmati janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Jadi aktifkan kasih itu dalam hidup kita. Yang kedua, cek hati kita, niat kita, apakah tulus, motivasi kita apakah benar menolong orang lain. Yang ketiga, keinginan untuk mengampuni. Apapun yang kita lakukan, respon mereka seperti apa, ampuni mereka Bapak Ibu semua. Yang penting kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Nah, kita lihat contoh di Alkitab Bapak Ibu semua. Ini contoh di Alkitab yang luar biasa, bagaimana Yesus mengumpamakan seorang anak. Judul perikopnya anak yang terhilang. Bapak Ibu semua bisa baca di dalam Lukas pasal yang ke-15, anak yang terhilang. Di situ dikatakan bahwa anak ini minta warisannya, bagian warisan. Bapak ini memiliki dua anak sulung dan anak bungsu. Lalu bapak ini membagikan warisannya. Lalu anak bungsu ini mengambil semua warisannya. Firman Tuhan katakan, dia pergi ke kota, dia jual semua warisannya. Lalu apa? Dia hidup berfoya-foya. Dia memboroskan segala harta warisannya. Sampai satu titik terjadilah kelaparan yang dahsyat di kota itu. Dan anak ini kehabisan segala-galanya. Lalu sampai satu titik anak ini sadar, Bapak Ibu semua. Dia sadar, lalu dia berkata, aku mau balik kepada Bapa. Aku mau pulang kepada Bapa. Dan ketika dia berinisiatif untuk berbalik kepada Bapa, aku ingin menjadi pembantunya Bapa, bahasa kasarnya. Dia ingin menjadi pembantunya Bapa. Dia berpikir mungkin bapaknya akan marah, bapaknya akan berbuat jahat terhadap dia. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke 20 mulai.
Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, belas kasihan itu seperti ini. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Bapaknya nggak komen ketika dia ngomong seperti itu. Lalu bapaknya, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, dia nggak ngomong kepada anaknya, "Bapa, aku telah berdosa gini-gini, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Bapaknya nggak tanggapin omongan anaknya. Dia katakan kepada hambanya, "Hei hamba, ambillah baju yang terbaik. Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Hal yang luar biasa Bapak Ibu. Anak ini telah berdosa kepada bapaknya. Wajar nggak bapaknya marah? Kalau kita berpikir wajar bapaknya marah karena anak ini telah berbuat dosa. Tapi apa yang dilakukan bapaknya? Ketika bapaknya dari jauh melihat dia berlari mendapatkan anaknya, memeluknya dan mencium dia. Bapak Ibu. Karena apa? Firman Tuhan kata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika anaknya mengaku di hadapan dia, "Bapa, aku telah berdosa, aku tidak layak disebut anak Bapa." Bapaknya tidak ngomong sepatah kata, tidak menghakimi, tidak berbuat apapun. Lalu dia katakan kepada hambanya, malah dikenakan baju yang terbaik, dikenakan sepatu, bahkan mereka pesta Bapak Ibu semua. Inilah contoh hati yang penuh belas kasihan. Artinya apa? Ketika ada yang berbuat salah, kita jangan mencaci maki dia, jangan menghakimi dia, didik dia, rangkul dia, tunjukkan kasih Bapa kepada dia, rangkul dia. Bukan berarti kita rangkul lalu kita tidak berbicara apa-apa. Saya percaya semua, ketika mereka makan, Bapak itu pasti ngomong sesuatu kepada anaknya. Tidak mungkin dia tidak mengajarkan sesuatu kepada anaknya. Mungkin dia berkata, "Nah itu kan, engkau telah melakukan kesalahan dalam pesta itu." Lalu mereka berbicara. Saya percaya bapak ini akan mendidik anak itu. Bukan berarti dia tidak mendidik anaknya, bukan berarti dia menerima anaknya begitu saja lalu dia tidak mendidik yang benar. Tidak, pasti dia akan mendidik anaknya dengan cara yang benar. Cuma yang saya mau tekankan kepada kita, ketika anak ini datang dengan penuh rasa takut, penuh rasa bersalah yang tinggi, bapak ini tidak menghakimi dia. Tapi apa? Belas kasihannya yang besar merangkul anak ini sehingga anak ini bertobat Bapak Ibu semua. Jadi kesimpulannya pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, kalau kita tergerak oleh belas kasihan, biarlah hati Tuhan, hati yang penuh belas kasihan itu menguasai setiap kehidupan kita Bapak Ibu semua. Sehingga dimanapun kita berada, kita mudah berbuat baik. Kasih yang ada dalam hidup kita aktif Bapak Ibu semua. Dan kita juga mudah mengampuni orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita lewat perkataan, lewat sikap. Hati yang penuh belas kasihan adalah hati yang mau mengampuni orang lain. Amin Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu milikilah hati yang penuh belas kasihan dalam hidup kita. Dan saya percaya apapun respon orang terhadap kita tidak mengubah respon kita terhadap orang itu. Amin. Karena kita adalah anak-anak Allah. Gaya hidup Allah menguasai kehidupan kita. Mari Bapak Ibu semua praktekkan firman Tuhan, dan saya percaya jangan terlalu memikirkan keadaan apapun. Mungkin kita tahu boleh keadaan kita dikobak, tapi jangan dikuasai oleh itu. Tapi apa? Lakukan apa yang jadilah bagian kita. Dan saya percaya Bapak semua kita akan dilindungi oleh Tuhan. Teruslah berbuat baik, dan saya percaya janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur buat kesempatan yang singkat ini Tuhan, yang Kau beri bagi setiap kami, sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu melalui persekutuan ibadah online ini. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa secara khusus Tuhan Yesus, Tuhan lindungi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang jadi pekerjaan mereka, Bapa, Engkau lindungi mereka sehingga mereka bekerja dengan maksimal. Singkirkan ketakutan, singkirkan kekhawatiran. Biar Tuhan
Apapun yang terjadi dalam kehidupan umat-Mu, hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan, mereka berada dalam genggaman-Mu, mereka berada dalam kasih-Mu Tuhan. Oleh sebab itu dimanapun mereka berada Tuhan, pagari rumah mereka dengan kuasa darah Yesus. Hindari dari orang-orang yang bermaksud jahat, orang-orang yang berniat jahat, hindari dari kuasa kegelapan, hindari dari sakit penyakit dalam nama Yesus. Sebab janji-Mu ketika kami datang beribadah kepada Engkau, Kau akan menjauhkan segala sakit penyakit, Kau akan menjauhkan dari orang-orang yang berniat jahat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami pegang janji-Mu dan kami mau melangkah dengan iman kami. Jaga kesehatan kami Tuhan, beri hikmat kepada setiap kami untuk kami melangkah dengan taat kepada Engkau. Kami juga mau taat kepada pemerintah kami Tuhan. Kami mau ikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah kami, karena kami tahu pemerintah kami adalah wakil Allah di dunia ini, agar membuat setiap kehidupan kami di dunia ini menjadi tertib Tuhan. Oleh sebab itu, berikan ketaatan dalam setiap kehidupan kami. Kemanapun kami melangkah, kami tetap mengikuti protokol kesehatan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami sudah melakukan bagian kami, Allah akan melakukan bagiannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bahwa setiap rekan-rekan kami yang masih dalam pemulihan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kau campur tangan Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu atas kehidupan mereka. Kami percaya kesembuhan yang sempurna Allah nyatakan di dalam nama Yesus dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak di sorga. Sepekan, seminggu ke depan kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dari daerah Kapling Tuhan, jemaat-Mu yang ada di Berok Tuhan, jemaat-Mu ada di Jalan Maut, jemaat-Mu yang ada di Jalan Pasar Lama, jemaat-Mu yang ada di